Shalom keluarga damai yang terkasih, selamat pagi. Sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami kembali datang dalam doa mengharapkan pimpinan Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yakobus 5 ayat 14 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sakit penyakit merupakan hal yang sangat tidak nyaman. Bukan hanya bagi penderitanya, tapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat, yaitu keluarga yang mendampingi dan merawat. Bagi sebagian orang, sakit penyakit merupakan hal yang menakutkan, sehingga sedapat mungkin mereka menjalani rangkaian diet, pola hidup yang sehat, makanan-makanan organik, suplemen, vitamin atau minum herbal, rajin check up, atau bahkan beberapa orang Kristen mengikuti aliran gereja tertentu yang ada ritual doa penyembuhan atau pembagian minyak urapan dan lain sebagainya. Bagi saya, ada kasus penyakit yang memang disebabkan oleh faktor genetik atau pola hidup yang salah. Ada sakit yang berhubungan dengan masalah rohani. Namun ada juga beberapa kasus yang tidak jelas dan masih merupakan misteri ilahi. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat pengalaman yang berharga untuk mengalami kelemahan fisik yang cukup berat. Segenap daya upaya dilakukan untuk mendiagnosa penyakit apa yang sedang saya derita. Di saat seperti itulah saya merasakan kehilangan sesuatu yang merupakan hal yang biasa kita nikmati sebelumnya, seperti bernafas, menelan makanan atau minum, tidur, beraktivitas, bersosialisasi, dan bekerja. Kita baru menyadari bahwa semua hal itu berharga ketika kita kehilangan. Seluruh aktivitas keluarga terdampak dan terhenti. Bapak, Ibu, Saudara, memang ada aliran gereja tertentu bahkan memberi penekanan bahwa apabila seorang beriman maka dia akan sembuh dan terlepas dari penderitaan. Tetapi hal itu justru menjadi beban, karena ketika dia tidak kunjung sembuh, dia dianggap kurang beriman atau dianggap masih ada dosanya sehingga orang tersebut sakit. Sementara kalau kita melihat dengan jujur, beberapa tokoh di Alkitab seperti Paulus, Timotius, dan lain-lain itu menderita sakit fisik dan Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Apakah Paulus kurang beriman? Tentu tidak. Kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memberikan mujizat. Akan tetapi hal itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Keputusan Tuhanlah untuk memberikan kesembuhan atau tidak. Hendaklah kita memiliki hati seperti seorang kusta dalam kisah Yesus di Matius 8. Dengan tersungkur rendah hati dan tahu diri dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia tidak dengan lantang mengklaim janji Tuhan untuk memberi mujizat. Siapa kita? Dan kalau ada yang sembuh, bukan berarti harus ada sebuah rumus tertentu supaya orang lain juga sembuh, maka diikuti. Saya sangat yakin di dalam Alkitab sering dicontohkan mukjizat yang terjadi punya tujuan.
dan dampak agar seseorang bertemu dengan Tuhan secara pribadi atau membawa jiwa untuk bertobat. Di Perjanjian Lama, mujizat itu sebagai konfirmasi Allah menyertai Musa, Elia, Elisa, dan lain-lain. Di Perjanjian Baru, mujizat itu sebagai konfirmasi bahwa Yesus yang kita sembah adalah yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dalam hal ini Tuhan menganggap penting relasi jiwa-jiwa itu dengan Tuhan daripada sekedar memberikan kenyamanan, memberikan hidup makmur, atau bebas dari sakit penyakit. Namun tidak menutup kemungkinan melalui sakit penyakit itu Tuhan sedang memproses kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dinasihatkan supaya seseorang bisa sembuh. Yang pertama, meminta bantuan penatua untuk didoakan, dioleskan minyak. Boleh juga ditafsirkan bantuan dari para ahli kedokteran untuk memperoleh penanganan medis, mengaku dosa, dan meminta kesembuhan. Untuk kasus yang saya alami, Tuhan sedang membentuk keluarga saya. Seperti dituliskan di Yakobus 5 ayat 16, yaitu menjadi keluarga yang saling mengaku dosa, mendoakan, dan saling mengampuni. Barangkali karena sudah bertahun-tahun hidup berkeluarga, rasanya seperti mekanis, otomatis. Kami tidak menyadari bahaya yang terdapat dalam kekecewaan, mengabaikan masalah, janji yang dilupakan, kesibukan, atau pengaruh kuat media komunikasi saat ini. Hal-hal yang tidak diselesaikan itu mengendap tanpa disadari dan menjadi bom waktu dalam tubuh saya. Ada penelitian yang mengatakan proses stres kronik yang berkepanjangan menyebabkan reaksi tubuh dalam kondisi terinflamasi terus-menerus dari pikiran. Bisa jadi sejak masa kecil saya, karakter yang negatif itu menyimpan sampai tubuh saya benar-benar lelah dan capek menahannya. Tuhan tidak berkenan memakai saya yang seperti itu. Tuhan menginginkan saya bertobat dan melepaskan segala kepahitan serta mengampuni. Luar biasanya Tuhan sudah mengampuni saya, memberikan kesempatan untuk saya dipulihkan, baik dalam kondisi fisik maupun dalam relasi saya dengan keluarga. Dan Tuhan menghendaki saya taat, duduk diam, berdoa, dan melepaskan pengampunan. Pertama-tama pada diri sendiri, mau menerima kegagalan, kesalahan, dan kekacauan yang telah saya buat. Kedua, mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan dan kekecewaan pada orang-orang terdekat, terutama dari keluarga kita. Dan apabila kita sudah menyakiti, menimbulkan kekecewaan atau melukai, kita juga harus menyatakan penyesalan kepada mereka. Barangkali ada seseorang yang menjadi sakit karena kita. But we are not finished yet. Kalau boleh di dahi saya akan ditulis work in progress, masih belum selesai. Saya akan terus diproses Tuhan sampai nanti suatu saat saya kembali ke rumah Bapa Surgawi, dan saya menantikan itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memohonkan pertolongan Tuhan agar terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga kami, supaya setiap orang belajar mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.